Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam minggu hari ini, tanggal 16 Desember 2023. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, dan besok hari Minggu harinya Tuhan. Dan saya saat ini sedang pelayanan ada di kota Jember, Bapak ya. Puji Tuhan, saya keliling dari Jakarta, Jember, di mana Tuhan izinkan saya melayani pekerjaan Tuhan. Selagi saya hidup, mari setiap kita selagi kita hidup, hiduplah bagi Kristus. Bukan bagi dunia, bukan untuk diri sendiri, tapi utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Dia yang memberikan kehidupan buat kita. Kita diciptakan dari Tuhan. Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam setiap kita, karena Allah itu sempurna. Dia pencipta segala-galanya. Maka kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus juga berpikir apa yang Tuhan perkenan dalam kehidupan kita. Jangan mikirin dunia, pikiran yang kotor, pikiran jahat, pikiran yang enggak benar. Singkirkan itu dalam nama Yesus. Pikirkan perkara-perkara di atas. Itu dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Dan hati kita isi dengan firman Tuhan. Biar hari-hari Bapak Ibu melangkah lebih baik. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Terus, to be better. Lebih bagus, saudara. Ya, ada kerinduan selalu makin hari minta sama Tuhan. Tuhan, seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 10 saya membaca. Kolose pasal 3 ayat 10. Supaya diperbarui sama Tuhan batin kita. Sebab kita ini selalu terkontaminasi dengan dunia, Bapak Ibu ya. Tiap hari, tiap saat Bapak Ibu yang bisnis bicara dengan dunia itu selalu dikotori dengan dunia. Ketemu dengan teman, kalau teman tidak rohani, ya ngomong-ngomongnya sudah kacau, tidak ngomong tentang Tuhan dia. Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Itu kadang sudah saya katakan, kita diciptakan sama Tuhan dari sejak awal serupa dengan gambar Tuhan. Tapi gara-gara manusia bekerja sama kompromi dengan iblis, waktu si Adam dan Hawa makan buah terlarang, itu padahal Tuhan sudah larang kan? Itu awal dosa. Berbuat manusia jatuh di dalam dosa, melanda manusia dosa itu. Ya, akibat si Hawa itu jalan-jalan tidak dengar firman Tuhan nih. Sama dengan kehidupan kita hidup sebuah perjalanan. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, biarpun godaan iblis datang, kita selalu minta pimpinan Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk senantiasa melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Allah, mana kekuatan kita? Ya, Roh Kudus ada, tetapi saudara tolak. Kan Roh Kudus sudah menyertai kita, janji Tuhan. Tapi saudara tolak. Banyak itu. Saya ada dengar dari hamba Tuhan mau dikasih berkat, ditolak itu hamba Tuhan. Karena masa saya tidak kenal orang itu, kalau tidak kenal saya tolak. Nggak boleh saudara. Ya, kita harus belajar rendah hati. Tidak perlu mengenal kata firman Tuhan. Kalau kasih tidak usah ngomong kiri kanan. Ya, kasih. Tapi anak Tuhan tuh nggak mau kasih nama. Jadi tolak itu ya, keliru dia menolak berkat Tuhan. Oleh itu mari kita belajar rendah hati, hiduplah di dalam firman Tuhan. Melangkah bersama dengan Yesus. Sebab Yesus itu dia baik. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Hari-hari kita diperbarui. Firman Allah saya sampaikan tiap pagi dan malam harus mengubah kehidupan kita. Setidak-tidaknya saudara berapa persen ya yang tadinya mungkin tidak pernah berdoa, ayo kita rajin berdoa, biarpun hanya sebentar. Yang tadinya mungkin tidak pernah baca Alkitab, baca Alkitab. Yang tadi suka ngomel-ngomel, belajar jangan ngomel-ngomel. Yang tadi suka ngerasain orang, jangan ngerasain orang. Yang tadi suka dendam-dengki, belajar kita pelan-pelan, hari-hari kita diperbarui. Batin kita diperbarui terus-menerus untuk kita sesuai dengan gambar haliknya Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Hari-hari penuh dengan tantangan. Kita minta pimpinan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 18, kita akan baca nanti mencari domba yang hilang. Ya, kita dipakai Tuhan untuk mencari domba yang hilang. Karena banyak dunia di domba-domba sesat, saudara. Ya, mereka tidak mau mencari Tuhan. Tapi mari kita beritakan gembala kita yang agung Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Dan kedua, bicara tentang dosa dan bicara tentang kebenaran, supaya makin hari kita hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan.
Ku tidak takut, amin, haleluya. Sebab Kau besertaku, amin, haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya. Sebab Engkau Allahku, amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, amin, haleluya. Bahkan menolongku, amin, haleluya. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kanan Tuhan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Ku tidak takut. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, janji Tuhan, janganlah takut, haleluya, sebab aku menyertai engkau, amin, haleluya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, amin. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, amin, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, amin, haleluya. Yesus memegangmu, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu malam hari ini, Yesus. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosa
dosaku, semua salahku. Ampun, ampun ya Bapa. Pimpinlah hidupku, berjalan dalam firman-Mu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah pelihara hidup kita. Oh, apa yang harus kita balas untuk membalas cintanya Tuhan? Saya katakan, Tuhan, sampai kapanpun saya tidak bisa membalasnya, Tuhan. Tiap hari, tiap saat, tiap detik, cintanya Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Bukti kita satu hal aja, saudara Bapak Ibu, bisa bernapas setiap hari, itu anugerah Tuhan. Saya pernah batuk, Bapak Ibu, pernah batuk. Kalau batuk itu tahu-tahu pernah napasnya sesak, saudara. Begitu batuk sesak, tidak bisa napas berapa detik. Coba itu. Saya takut sama Tuhan itu, saudara. Sebut nama Yesus di hati, ngomong nggak bisa, saudara. Coba itu, bayangkan kalau sekali Tuhan mau tarik napas, nggak bisa napas, selesai, saudara. Ya, oleh itu mari selagi kita hidup, maka setiap kesempatan, setiap nafas yang Tuhan berikan dalam hidup saya, nafas untuk Tuhan Yesus. Hidup ini Tuhan yang punya. Seringkali manusia tuh gagal paham, seenaknya. Hidup seenak sembrono, main dosa, main berbuat tidak benar. Salah, so bertobat. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Udah waktunya bekerja bersama dengan Tuhan. Bisnis bersama dengan Tuhan. Pelayanan bersama dengan Tuhan. Ada vertikal, horizontal. Selalu konsep vertikal harus saya pegang itu. Vertikalnya punya hubungan akrab dengan Tuhan. Horizontalnya aplikasinya kita bekerja. Dalam pelayanan, ya. Apapun dalam rumah tangga. Apapun, pegang itu. The concept of the cross. Konsep daripada salib Kristus. The concept of the cross of Jesus Christ. Ya, konsep daripada salib Kristus kita pegang. Jadi vertikal, horizontal. Pegang itu. Ya, saudara mau ke dokter, ya itu horizontal. Tapi doa dulu sama Tuhan. Tuhan, tubuh kita ini adalah milikmu. Basuh dalam darahmu. Dalam nama minta izin. Supaya dokter kau berkati Tuhan pakai. Supaya setiap obat, ya semua itu. Supaya dalam pimpinan Tuhan. Pokoknya kalau kita andalkan Tuhan Yesus, aman hidup kita, saudara. Mari kita baca Matius 18. Maka saya sebagai hamba Tuhan dengan hati yang bersih, tulus tanpa pamrih. Ya, saya berikan firman Tuhan terus pagi malam. Supaya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tujuan supaya masuk surga, saudara. Ya, itu supaya hidup kita benar, hidup di dalam firman Tuhan. Gimana mau masuk surga kalau kita hidup kita tidak ada standar surga? Gak bisa, Bapak Ibu. Ya, mau masuk surga nggak sesuai standar surga, menjadi warga negara Indonesia harus tunduk kepada aturan hukum Indonesia. Melanggar hukum Indonesia, karpe diem bikin hukum sendiri, ya udah keluar dari Indonesia, kan gitu. Mau masuk surga, iblis ada di surga. Dia iblis, dia bertentangan berlawan dengan Allah, diusir sama Tuhan. Tidak bisa masuk surga. Sama dengan manusia. Kalau dia tidak mau ke gereja, tidak mau sembahyang, tidak mau ditaat firman, enak aja. Memang dunia milik dia. Nggak bisa, dunia milik. Hidangan kedua. Hidup ini milik Tuhan. Nafas diambil sama Tuhan, selesai sudah. Ya, makanya takut kata Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 18 ayat 12 sampai 20 demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang satu ini? Yesus mengajar, yaitu memberikan suatu paradigma benar, saudara. Karena orang Yahudi, murid Yesus kan orang Yahudi, saudara, ahli Taurat. Ini mereka paradigmanya itu egois, saudara. Ya, dia memiliki suatu pemikiran dirinya sendiri, teori pandai, tetapi tidak implementasinya tidak sesuai. Seperti ini contoh Yesus bilang. Ini kan implementasi ini. Aplikasi ini adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengasihi. Ahli Taurat, Farisi tahu. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini ada seekor domba yang hilang, sesat. Masa diem aja orang sakit disembuhkan? Maka Tuhan itu membuka paradigma supaya Yesus datang, supaya mereka celik. Kalau Yesus tidak datang, kacau balau dunia ini, saudara. Karpe dewi, ya, teori pandai tapi tidak ada aplikasinya,
yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Maka Yesus turun membuat suatu paradigma baru supaya kita memiliki kasih. Di sini kita bisa belajar. Kalau ada jemaat yang sakit, mari sebagai teman-teman jemaat, saya sebagai Tuhan peduli. Saya datangin, saya doakan. Ya, jadi kita harus peduli. Maka Tuhan peduli. Seekor saja dicari sama Tuhan. Terus ayat berikutnya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapa di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak ini hilang. Ini maunya Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau supaya semuanya selamat. Tapi manusia banyak tidak peduli. Seperti hari ini di bulan Desember, kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan datang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi. Begitu besar. Tuhan memberitakan kabar baik ini seperti ini. Tuhan beritakan supaya orang sadar, supaya celik paradigmanya, pemikiran-pikiran, pandangan-pandangan jadi pandangan yang benar. Pandangan sehat ahli Taurat, orang Parisi, mereka yang egois karena dewi, termasuk diri kita. Maka firman Allah berlaku dari kekal sampai kekal selama manusia hidup di dunia ini. Tapi kalau besok di surga, Yesus sendiri nanti di firman Allah ada di surga. Tapi selama di muka harus benar. Bagaimana bisa masuk surga kalau hidup kita di dunia kacau balau? Maka penting kita supaya kita menginjil, supaya ngasih tahu supaya mereka bertobat datang kepada Tuhan. Ayat 15. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, balas seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi jelas sudah di sini ya, kata Tuhan firman Allah jelas. Jika di antara kita dalam suatu kejemaatan, nah ini dalam pelayanan ya, kejemaatan ya, ada jemaat yang berdosa berzina, berdosa mencuri, berdosa merampok, korupsi segala macam itu sudah terbukti. Misalnya ya, dia koruptor, mohon maaf ini ya. Jadi kesalahan ya jelas, ini ada bukti ya, 2 bukti ada jelas. Udah nama ada jelas. Ya kita sebagai Tuhan mendoakan dan memberi nasihat. Bertobat ya Pak, Ibu, bertobat. Minta ampun sama Tuhan supaya dia bertobat. Kecuali kalau dia tiap nggak bisa, gua mau karpe dewe saudara. Nah kata firman Tuhan baru kita panggil ya para diaken, tua-tua semua kita panggil, dinasihatin juga. Kalau tidak mau kata firman tahap ada 3 tahap ya. Tahap pertama face to face dari hati ke hati dinasihatin. Nggak mau panggil ada saksi. Nggak mau juga diumumkan di jemaat. Supaya jemaat jangan ketipu. Ada saudara dalam jemaat saya dulu tuh datang ke gereja tujuan nipu. Dinasihatin, tidak mempan nipu ya, kita kasih tahu jemaat. Sebab jemaat kalau tidak dikasih tahu nipu semua nanti itu. Jadi membawa dia kepada maut. Ya, jadi itu tidak bisa. Jadi tentang di sini dosa, ya itu bicara dosa. Ya, terus berikutnya ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini terikat yang di surga. Jadi apa saudara? Supaya perkara di dunia ini dua nih ada ya. Terikat di dunia ada 2 hal. Yang bicara kebenaran, bicara dosa. Karena Tuhan kan bicara tentang kebenaran dan dosa tadi. Apa yang terikat di dunia ini, bicara kebenaran yang dikaitkan dengan surga, itu akan dicatat dalam kitab kehidupan surga. Yang berkaitan perkara kebaikan surga. Surga akan bicara kebaikan. Bicara surga, bicara kebenaran. Jadi apa yang terlihat di dunia ini, bicara tentang kebenaran selama kita berbuat baik. Ya, menegur orang berdosa. Dan kita juga harus benar, saudara ya. Kita menegur orang jangan mencuri, jangan berzina. Kita mencuri juga berzina, ya nggak bisa saudara. Ya, tapi kita mau ikat perkara dunia ini tentang kebenaran Tuhan. Kalau kita lepaskan kebenaran Tuhan perkara surga, itu kata apa kata dia? Kamu lepaskan dunia akan terlepas surga. Nggak ada catat. Nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Maka mari kita mencari perkara surgawi. Ya, pikirkan perkara di atas. Seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 saya mengatakan, pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Ini firman Tuhan. Mari kita pikirkan dalam pekerjaan Tuhan, apalagi Bapak sekarang menjelang Natal. Jemaat ayo ambil bagian partisipasi untuk pekerjaan Tuhan selagi kita hidup. Karena Tuhan itu akan mempertimbangkan tulis dalam kitab kehidupannya. Terus dikatakan 19:20, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, janji Tuhan luar biasa.
Apapun masalah pergumulan kita, percaya, datang kepada Yesus. Serahkan kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, 2-3 berimpun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah kita. Seperti saat ini, saya memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu mendengar, saya yakin lebih dari 2, lebih dari 3. Kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan janji Tuhan, setiap kita dimanapun, dia Bapak dimanapun, saya di rumah, di dalam rumah doa saya nih, kamar doa saya, Bapak Ibu di rumah, di tengah jalan, dimanapun kita sebut nama Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Mari, hidup ini tidak terlepas dari pergumulan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan? Yaitu sikap kita datanglah kepada Yesus. Sepanjang Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, Bapa, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Mari jadikan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Sentral kita ada Yesus. Kalau sentral kita Yesus, yang pertama kita punya kasih, peduli kepada orang lain. Dan kedua, tidak mau berbuat dosa. Kalau ada teman kita berdosa, tegur dia dengan baik-baik dan bawa di dalam doa. Dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Janji Tuhan, 2-3 orang beribu dalam nama Yesus. Di dalam kejamatan hari Minggu besok, kita beribadah kepada Tuhan. Percaya, di tengah-tengah ada Yesus. Kalau ada Yesus, semua persoalan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena dia jawaban kita. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan bersama kita, Immanuel, amin.